Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, dalam tuntunan kasih Tuhan, sehat dan kuat. Saudaraku, mari dalam renungan harian hari ini, kita bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat menjalani hidup kita. Karena itu mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita percaya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita menjalani hidup kita sampai saat ini dengan baik. Mari bersama memuji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kita ada hari ini. Karena kemurahan Tuhan, sungguh ajaib dalam hidup kita. Mari bersama memuji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk memahami akan firman-Mu yang kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita pada hari ini. Dari Mazmur 66 ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat yang ke-10, mari bersama kita membaca firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Sedemikian firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat yang ke-10 dengan topik renungan harian kita pada hari ini, diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berbagai masalah yang kita hadapi dalam hidup setiap hari adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, ya, semua orang tentu pasti akan menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupannya. Ya, dan pergumulan yang kita hadapi itu adalah sebagai bentuk ujian terhadap iman kita. Ujian yang harus kita jalani, dan tentu setelah ujian kita akan naik kelas. Sama seperti gambaran
anak-anak kita yang sedang sekolah, dan sebelum naik kelas dia harus menjalani ujian itu sebagai bentuk untuk mengetahui bagaimana kemampuan mereka. Menguji berarti melihat batas kemampuan kita. Jika kita mengikuti sebuah ujian, berarti kita sedang dilihat bagaimana kemampuan kita, ya. Pemazmur melihat ujian itu sebagai sebuah pemurnian dalam Mazmur 66 ayat yang ke-10. Jadi ujian yang dihadapi sebagai bentuk pemurnian terhadap iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, jika kita lolos dalam setiap pemurnian yang kita hadapi, ya, jadi hidup kita akan semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan ketika berbagai pergumulan yang lain pun kita hadapi dalam hidup kita. Ada banyak tokoh-tokoh besar dalam Alkitab yang sudah merasakan menjalani pemurnian, ya, diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Dan bagaimana kehidupannya? Jikalau kita mengingat kembali tokoh Yusuf, bagaimana dia mengalami berbagai penderitaan, pergumulan dalam hidup, saudara-saudaranya menjualnya sehingga dia menjadi budak di rumah Potifar, dan dia harus menjalani keterpenjaraan oleh karena tuduhan yang tidak dia lakukan. Dia dipenjarakan, dia dijual jauh dari keluarganya, dan yang melakukannya adalah saudara-saudaranya sendiri. Sungguh suatu penderitaan yang sangat berat. Tetapi dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, ya, dalam Kejadian 50 ayat 20 dia sanggup mengatakan kepada saudara-saudaranya, memang engkau sudah merancangkan yang buruk terhadap aku, tetapi apa yang engkau rancangkan tidak baik itu menjadi kebaikan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena akhirnya saudara-saudaranya, keluarganya, ya, dapat dibawa ke Mesir dan terbebas dari kekeringan, kelaparan yang terjadi pada masa itu. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab. Ketika mereka menghadapi penderitaan, Daniel misalnya, ya, oleh karena iman yang teguh kepada Tuhan, dia harus dilemparkan ke dalam gua singa, tetapi melalui penderitaan yang dia hadapi, raja dan semua rakyatnya akhirnya menyembah Tuhan. Dan Daniel menjadi pemimpin pada masa itu. Demikian juga sahabat-sahabat Daniel yang dimasukkan ke dalam api, ya. Hanaya, Misael, dan Azaria. Tetapi melalui penderitaan yang mereka hadapi juga semakin banyak orang yang melihat karya Tuhan. Karena itu saudaraku, pergumulan apapun yang kita hadapi pada saat ini, yakinlah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita sedang diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Karena itu apapun yang kita hadapi, baik di tengah keluarga, masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan, ya, dalam mendidik anak-anak kita, dalam hidup setiap hari, dalam pelayanan, mari tetap berserah kepada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan. Iman kita semakin dimurnikan di dalam Tuhan. Dan melalui itu semua kita percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Dan dari mana kekuatan yang kita peroleh dalam menghadapinya? Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama kita kembali memuji Tuhan dari pujian kita, kekuatan di hidupku. Kita percaya bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan. Mari memuji Tuhan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap
pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya bahwa ketika kami sedang menghadapi ujian dan pemurnian akan iman kami kepada Tuhan melalui berbagai pergumulan yang kami hadapi, apakah itu pergumulan di tengah keluarga kami dalam mendidik anak-anak kami, pergumulan dalam usaha pekerjaan kami, pergumulan dalam pelayanan kami. Tuhan, kami percaya ketika kami tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, kami dimampukan untuk melewati semua pergumulan itu. Dan kami semakin kuat dan teguh dalam iman kepada Kristus Yesus, sehingga kami beroleh kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, kami semua Tuhan kuatkan, teguhkan, tetap setia dalam iman hanya kepada Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau menolong setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun berada ketika mengadakan pelayanan di tengah masa pandemi ini. Tuhan, mampukan kami melayani Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi saudara-saudari kami yang sedang terpapar sakit. Tuhan, kuatkan, teguhkan, pulihkan keadaan mereka. Semua saudara-saudari kami dimanapun berada, baik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun isolasi mandiri di rumah, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasih anak kami Joshua Purba. Tuhan, pulihkan kesehatannya. Bagi yang kami kasih kakak kami Delfitra Sibuaya, Tuhan berkati dia, pulihkan kesehatannya. Demikian juga orang tua kami Nindika Rokesia, Tuhan kuatkan, teguhkan, pulihkan kesehatannya. Bapak Keisha, anak kami Aris Sanjani, kami percaya Tuhan menolong, memberikan pemulihan kesehatan sempurna. Yang kami kasih abang kami Bapak Kembar Sitepu, Tuhan berikan kekuatan, keteguhan hati pada dia ya Tuhan. Kami percaya dalam kuasa-Mu dia beroleh keamanan, ketenangan hati di dalam Tuhan, dan segala kekhawatiran itu boleh dihilangkan hanya dalam kuasa Tuhan yang berikan damai sejahtera. Tuhan, pulihkan juga kesehatan Bapak Lorencia dan Nandi Lorencia. Demikian juga orang tua kami Bapak Sintia Sinuraya, sehat sempurna dalam kuasa Tuhan. Demikian juga orang tua kami Tigan Anta. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau menolong setiap kami, tim medis, pemerintah kami, dan semua kami yang berjuang untuk melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mendoakan semua jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini. Berkati, sertai, tuntun selalu Tuhan, agar tetap dalam damai sejahtera, dalam usaha pekerjaan yang dilakukan. Semuanya boleh dilakukan dengan baik ya Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami, Tuhan tetap menolong agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan menjalani hidup kami hari ini, kami percaya Tuhan menyertai kami. Ini doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani hidup kita setiap hari dalam iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga ketika pun kita mengalami ujian dan pemurnian akan iman kita kepada Tuhan, kita tetap kuat dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita beraktivitas hari ini keluar rumah, dan itu seperlunya, dan jikalau itu perlu, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.